Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan contoh terkait dengan aksi nyata pendidikan inklusif, yaitu modul 3, topik yang kedua, yaitu pendidikan inklusif. Nah, sebelum kita ke aksi nyatanya itu, maka kita harus tahu dulu untuk rambu-rambunya. Kita klik. Di sini rambu-rambunya apa untuk aksi nyata pendidikan inklusif, yaitu rambu-rambunya 1. Di sini berbentuk apa Bapak Ibu bentuknya? Berbentuk ringkasan. Berupa apa? Berupa mind map atau infografis. Jadi Bapak Ibu nanti untuk aksi nyatanya itu sekali lagi bentuknya adalah mind map atau infografis ataupun bentuk ringkasan ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh berbentuk mind mapping atau berbentuk infografis atau berbentuk ringkasan yang di dalamnya itu terdapat ini ya, menjawab 3 soal ini. Pemahaman baru apa yang didapat, terus bagian pembelajaran yang paling menantang apa, kemudian hal apakah yang ingin Anda pelajari lagi. Nah, ini harus ada di aksi nyata kita. Nah, selain itu juga harus ada rancangan rencana aksinya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya ya. Saya ingin berbagi untuk contohnya. Nah, kita tampilkan untuk contohnya seperti ini. Jangan lupa diberi ya, seperti ini covernya. Nanti diberi identitas Bapak Ibu dari LPTK mana begitu ya. Terus Bapak Ibu nanti menjawab ini. Nah, tapi ini saya jawab panjang lebar, tapi nanti saya jadikan infografis ya. Jadi nanti untuk yang disertakan itu bukan yang ini ya, tapi infografisnya. Sekali lagi saya ulangi, yang diceritakan bukan yang ini. Ini saya menjawab panjang lebar, tapi nanti saya rangkum menjadi infografis Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin menjawab tentang pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari pendidikan inklusif. Itu apa yang didapat di sini sudah saya jelaskan ya, seperti ini ya. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, bagian manakah dari konsep pendidikan inklusif dan kaitannya dalam pembelajaran yang paling menantang. Nah, yang paling menantang yang mana? Nah, itu dijawab, sudah saya jawab panjang lebar, nanti ini akan saya rangkum menjadi infografis ya. Terus, hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan pendidikan inklusif? Nah, ini juga sudah saya jawab panjang lebar seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus ini rancangan aksinya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Nanti akan saya terangkan di infografisnya. Lah, ini bentuk infografisnya Bapak Ibu. Jadi saya rancang seperti ini ya. Nah, ini dari tadi yang saya jawab panjang lebar tadi saya jadikan infografis lah. Yang aksi nyatanya ya ini infografisnya ini, bukan yang tadi tidak usah disertakan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi hanya sebagai contoh saja ya. Yang ini yang tugas aslinya ya. Jadi saya bentuk dalam bentuk infografis pendidikan inklusif. Nah, saya menjawab untuk pertanyaan yang pertama tadi, pemahaman baru. Nah, ini saya dapat satu ini, menyadari bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang menyediakan akses yang sama untuk semua siswa, tetapi juga tentang menghargai dan merayakan keberagaman. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan yaitu bahwa pendidikan inklusif membutuhkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunitas. Yang ketiga, pendidikan inklusif mengajarkan saya tentang empati dan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan hormat dan penuh pengertian. Nah, ini Bapak Ibu modelnya infografis untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana yang paling menantang ya. Nah, ini yang paling menantang adalah pada bagian memastikan bahwa setiap siswa terlepas dari kemampuan, latar belakang atau kebutuhan khusus mereka, memastikan ya. Itu paling menantang, memastikan bahwa setiap siswa terlepas dari kemampuan, latar belakang atau kebutuhan khusus mereka. Kemudian yang kedua,
harus memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus untuk mengidentifikasi, itu paling menantang. Yang ketiga, memastikan aksesibilitas fisik dan teknologi di dalam kelas. Jadi kita harus menyediakan ini ya, alat bantu di dalam kelas itu ya, sesuai dengan identifikasi tadi. Kemudian yang paling menantang lagi yaitu implementasinya Bapak Ibu. Nah, ini infografis untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ini untuk infografis untuk pertanyaan yang ketiga. Hal-hal lain yang ingin saya pelajari apa? Nah, saya ingin mempelajari lebih dalam tentang metode dan strategi pengajaran yang efektif. Kemudian ingin memahami lebih lanjut tentang peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dan yang ketiga ingin mengeksplorasi studi kasus berbagai negara. Lah, Bapak Ibu nanti boleh berbeda dengan saya ya. Nah, baru nanti kita ke perancangannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dulu. Kemudian yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang ramah. Yang ketiga tentunya dengan pelatihan ya. Yang keempat melibatkan orang tua atau komunitas ya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi, ini rancangannya ya. Jadi bentuk infografisnya seperti ini ya. Terus habis itu kita refleksi terkait aksi nyata kita ya. Jadi refleksi terkait aksi nyata kita tadi. Nah, jadi setelah melaksanakan aksi nyata itu kelebihan dan kelemahannya apa? Dituangkan di sini Bapak Ibu, baru kemudian umpan balik, boleh dari siswa, boleh dari rekan sejawat, boleh dari kepala sekolah ya. Nah, nanti sertakan Bapak Ibu di situ. Demikian Bapak Ibu untuk contoh aksi nyata modul 3 topik yang kedua Bapak Ibu, yaitu pendidikan inklusif dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.